I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga Allah masih bisa mempertemukan kita pada hari ini ya. Dan juga tak lupa salawat beserta salam kita sajikan kepada keperluan dari kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana atas kerja keras beliau kita dapat dipindahkan dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti kita rasakan pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, gimana kabarnya anak-anak Ibu semua hari ini? Baik, alhamdulillah Ibu. Oke, tapi kan dari pembukaannya kita udah pernah berjumpa sekali ya, atau di minggu-minggu sebelumnya? Ada. Oh iya, Ibu tapi masih lupa kemarin tuh kita ngapain ya? Bimbingan, tapi kayak gini juga kalau nggak salah namanya bimbingan kelompok deh. Oh iya. Oh iya Ibu ada ingat kita melakukan bimbingan, tapi Ibu kayaknya masih lupa ingat sama nama kalian. Kita boleh perkenalan lagi? Boleh Bu. Tapi sebelum kita perkenalan kita berdoa dulu ya supaya lebih berkah kegiatan kita pada hari ini, boleh? Boleh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing ya, oke? Berdoa dimulai. Amin. Oke, ini Ibu dari Ibu dulu ya perkenalannya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rosa Ainanda, akrab dipanggil Ibu Ocha. Ibu merupakan salah satu guru BK di sekolah kalian. Nah, kalian kan udah tahu kan kalau misalnya hari ini jadwalnya kelas kalian ya kan? Iya. Berarti ini sekelas semua ya? Iya. Kelas berapa nih kalau Ibu boleh tahu? Kelas 12. Iya, oke. Nah, tapi Ibu kan tadi mau bilang kalau misalnya abis Ibu kenalan kalian nih yang kenal kan. Tapi supaya lebih menarik, kita pakai lagu balon dulu. Ya, boleh? Boleh. Misalnya dari Ibu nih contohnya. Halo, namaku Rosa, hobi saya bernyanyi. Kalau kamu siapa, perkenalkan dirimu. Silakan. Nah, Kita itu sih lanjut. apa? Kita tes dulu. Oh, boleh kita cek sound dulu ya? Boleh. Jadi Boleh. Bu, lempar atau ke samping? Enaknya gimana? Mau lempar biar seru gitu kan, biar mendebarkan ya ambil siapa ya? Atau mau kita selang-seling aja dari sini langsung? Random tunjuk aja Bu. Iya. Boleh, berarti nanti kalau Ibu tunjuk ke sana, otomatis saya di sana ya? Iya. Boleh. Kita ikut nyanyi ya. Iya, ini kita cek sound dulu ya. 1, 2, 3. Halo, namaku Rosa, hobi saya bernyanyi. Kalau kamu siapa, perkenalkan dirimu. Next. Halo, namaku Bila, hobi saya memancing. Kalau kamu siapa, perkenalkan namamu. Nah, jadi kayak gitu cek soundnya. Ada paham semua? Oke, ini yang serius ya, ini yang betul-betul ya. Ini kalau misalnya ada yang salah nanti kita kasih apa ya? Kita kasih hukuman atau gimana nih? Boleh? Boleh Bu. Oke, kita tes ya. Dari Ibu ya. 1, 2, 3. Halo, namaku Rosa, hobi saya bernyanyi. Kalau kamu siapa, perkenalkan dirimu. Halo, namaku Ririn, hobi saya belajar. Kalau kamu siapa, perkenalkan dirimu. Halo, namaku Nisa, hobi saya membaca. Kalau kamu siapa, perkenalkan namamu. Halo, namaku Putri, hobi saya memasak. Kalau kamu siapa, perkenalkan dirimu. Halo, namaku Bila, hobi saya memancing. Kalau kamu siapa, perkenalkan dirimu. Halo, namaku Gina, hobi saya menonton. Selesai perkenalannya, Halo kawan semua. Oke, itu berarti udah saling kenal kan? Sudah. Iya, nah sebelum kita masuk kegiatan inti, Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu sama anak-anak Ibu semua, walaupun kalian udah tahu bahwa hari ini tuh jadwal kelas kalian, gitu kan? Tapi kan udah berhadir sebagai perwakilan dari kelas kalian. Nah, kemudian ada yang mau bilang juga, walaupun kalian tadi beberapa udah tahu seperti yang di minggu lalu kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok.
ya. Ini Ibu ulang sedikit bahwa kegiatan bimbingan kelompok itu di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok, ya kan? Di sini semua anak-anak Ibu sebagai anggota kelompok. Kita akan mendiskusikan suatu topik. Nanti Ibu akan kasih tahu topiknya apa, dan Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa paham tentang topik yang akan kita bahas dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan anak-anak Ibu semua. Paham? Paham. Kira-kira nih, kita mau bahas topik apa ya hari ini? Ada yang tahu? Belum Bu. Spill. Masih butuh gambar sedikit pun gitu belum? Oke, Ibu kasih clue ya. Coba kalian lihat kanan dan kiri kalian. Ada apa? Ada teman. Iya betul. Jadi kita akan membahas tentang teman atau pertemanan, atau lebih tepatnya how to be a good friends. Ada yang tahu arti bahasa Inggrisnya? Arti bahasa Indonesianya? Bagaimana menjadi teman teman yang yang baik? Iya betul sekali. Nah apalagi kan anak-anak Ibu semua kan di kelas 3 SMA ya kan, otomatis kan kalian memasuki fase namanya remaja. Nah masa-masa remaja itu kan masa-masa yang lagi bergejolak ya kan, tetapi tetap ada yang namanya teman bagi kalian. Ini kan pasti punya bestie-bestinya masing-masing ya kan? Iya. Nah apalagi kalian kan udah berada di fase dimana apa ya namanya, entah itu Gen Z, milenial, atau generasi strawberry, yang paling cocok makan generasi apa nih kalian? Jadi kayaknya Gen Z, ya Gen Z lah gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat kan generasi Gen Z itu biasanya dekatnya sama apa? Sama Gadget. Yes, betul, gadget atau sosial media gitu kan. Nah, otomatis kalian juga pasti punya teman atau pertemanan di kehidupan nyata sama di virtual, ya kan, di sosial media. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita bisa menjadi teman yang baik atau menjaga pertemanan kita baik itu di dunia nyata maupun di kehidupan virtual kita. Oke, paham? Paham. Nah, kemudian di sini Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa berpartisipasi aktif, yang bisa nanti kan ada yang bertanya, mengungkapkan pendapat atau memberikan kritikan maupun saran, itu boleh langsung ajukan tangan aja, Ibu persilakan. Jadi nggak perlu merasa takut, merasa salah, itu nggak apa-apa, karena di sini kita sama-sama belajar. Ya, pintar sekali. Nah, kebetulan hari ini kan Ibu punya waktu sekitar 30 sampai 40 menit gitu. Apa anak-anak Ibu bisa semua? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Dan hal yang paling penting yang Ibu tekankan di sini adalah apapun yang kita diskusikan pada hari ini cukup sampai di forum ini saja, tidak boleh dibawa keluar. Oke, paham? Paham. Oke, dan nanti kan kalau misalnya masih ada hal-hal yang mau kita bicarakan tetapi waktunya sudah habis, itu kan itu bisa kita atur jadwalnya di minggu depan atau di minggu selanjutnya. Paham? Paham. Oke, dari sekian penjelasan Ibu nih, kira-kira ada yang ditanyakan, ada yang masih belum dipahami? Ibu ada Bu. Iya, yang ini dulu ya, sebentar ya, boleh? Kan kita nih hari ini bimbingan kelompok. Iya, betul. Tapi kan minggu lalu seingat saya pas bimbingan kelompok tuh tapi nggak kayak gini. Maksudnya nggak ada makanan-makanan. Kenapa ya Bu ada makanan kalau hari ini? Nah, sebenarnya nanti sih Ibu mau bilang, tapi nggak apa ada ditanya. Nah, kalau pada minggu lalu itu gimana? Kami cuma kayak duduk aja. Kami juga nggak boleh pakai bantal ini. Kami kayak cuma duduk di kursi sih dia tuh. Kemarin Berarti kayak lebih formal dan lebih, maksudnya kayak nggak bisa santai-santai, relax tuh nggak bisa ya. Nah, jadi hari ini Ibu mau bilang bahwa kita akan menggunakan metode homeroom. Ada yang tahu arti homeroom? Rumah. Iya betul, rumah. Jadi kegiatan dengan kelompok kita pada hari ini kita akan melaksanakannya dengan metode suasana seperti di rumah masing-masing. Ada minum, ada makan, ya kan? Nah nanti Ibu akan tayangkan video. Ketika tayangkan video itu kan boleh sambil makan sambil minum. Dan ketika kita berdiskusi boleh juga sambil makan sambil minum. Dan kalian boleh duduk, maksudnya nggak bisa harus tegak gitu, nggak gimana kan, relaxnya aja kan, boleh sambil peluk bantal, sambil gini-gini, boleh. Yang penting jangan sampai tiduran ya, enggak juga gitu, ya kan? Relax tapi kita tetap ada pembahasan yang kita bahas. Oke, paham? Paham. Kalau gini kan tanya apa? Sama kayak senior Bu. Oke, karena ini udah banyak kali makanan depan nih ya. Pada lapar juga ya. Ya hari ini Kenapa? seru hari ini. Iya, karena kan Ibu tahu kayaknya kan anak Ibu semua udah pada malas gitu kalau masuk layanan BK. Makanya Ibu kan mikir gimana ya supaya anak ini biar nggak tegang kali gitu bahas BK-nya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Sudah Bu. Oke, nah seperti yang udah Ibu bilang tadi, kita kan akan membahas bagaimana cara menjadi teman yang baik.
Nah, tapi ibu kan mau lihat dulu nih, sebenarnya anak-anak itu semua udah fokus apa belum? Atau ini kan mukanya nih pada tegang gitu loh. Ini kepalanya apakah jiwanya di luar, raganya di sini atau gimana gitu kan? Gimana kalau kita main games dulu, boleh? Boleh. Oke, nama gamesnya adalah bertepuk. Kalau kan bertepuk gimana? Ya, kita sepakati ya, bertepuk seperti ini. Kalau bernafas gimana? Oke, berarti tarik nafas ya. Kalau berhitung Satu. 1, 2, 3. Oke, berarti kita cukup sampai 3 ya. Nah, nama gamesnya itu tadi bertepuk, bernafas, dan berhitung 1, 2, 3. Nanti kalau udah sampai 3, ulang lagi ke 1. Nah, misalnya nih, ibu bilang, kita cek soundnya. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali. Terus kan nanti misalnya ibu tunjuk nih, bertepuk. Satu. Ada satu. Nah, nanti kita lihat, oh ini kayaknya masih kurang fokus deh, ya kan? Nah, kita cek sound sekali lagi ya. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 3 kali. Tepuk kan harusnya. Jadi ini jangan panik ya. Kalau panik, apa nih? Apa di sini ya? Ini serius ya, kita tes ya. Ini serius. 1, 2, 3. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk. Oke, aku kan minum dulu boleh. Silakan minum dulu. Silakan minum nggak apa-apa. Dan kita makin tambah fokus gitu ya. Nah, boleh minum dulu. Boleh minum dulu silakan. Kalau atau kan tegang kali juga belum minum bu. Ya Tapi kayak ekspektasi kami itu bakal lebih serem dari yang lain. Iya. Jadi kayak kita santai aja, nggak santai sih, kita relax tapi tetap ada pembahasan yang kita bahas ya, tetap ada manfaat pada kegiatan kita pada hari ini. Oke, kita tes sekali lagi, oke? Oke Bu. Tepuk 3 kali, tepuk 3 kali, tepuk 2 kali. Bernafas kan? Bernafas, oke? Nggak nyangka Pak itu tuh tunjuk kami. Oke, nggak apa-apa. Terus kan kita gimana masih tegang? Udah Oke. fokus bukan takut ibu tunjuknya render. Jadi kan siapa ya? Siapa ya? Gitu kan? Oke. Nah, berarti udah siap semua nih kan kita masuk kegiatan inti? Sudah. Alhamdulillah. Semoga kan semangat anak-anak itu semua ini masih awet dari awal sampai akhir ya. Tentu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, sebelum kita masuk ke sesi nonton video ya. Tadi kan ibu udah bilang kalau misalnya kita akan bahas mengenai how to be a good friends. Ya, bagaimana cara kita menjadi teman yang baik atau menjaga pertemanan yang sudah kita bangun selama ini lah, gitu ya kan. Tapi ibu mau tahu makna teman atau pertemanan bagi anak-anak ibu semua itu apa sih? Ada yang mau kasih tanggapan? Siapa dulu? Boleh, silakan Nisa. Kalau menurut Nisa Bu, teman itu adalah orang yang nggak cuma ada waktu kita senang kayak gitu. Jadi pas kita susah pun dia juga harus ada kayak gitu sama kita. Jadi sama-sama maupun kita senang maupun kita susah selalu sama-sama. Oke, ibu setuju. Ada lagi? Silakan Jadi saja. kalau menurut saya bilang, kalau teman itu orang yang ngerangkul kita, mau kita berada di posisi paling bawah atau posisi yang paling tinggi, dia orang yang stay. Oke, berarti tadi kalau kata Nisa, teman itu orang yang selalu ada baik di saat susah maupun senang. Kalau saya bilang, apa tadi? Orang yang ngerangkul kita, Oke. selalu ngerangkul. Orang yang selalu ngerangkul kita apapun, bagaimanapun keadaan kita, Iya. sekotor kita gitu ya kan. Oke, kalau Putri ada? Kalau menurut Putri Bu, teman itu adalah rumah kedua setelah keluarga kita. Kan? Apalagi kalau kita nggak punya cowok, kan nggak punya rumah, jadi kita cerita sama teman kita gitu Bu. Iya, berarti teman itu adalah rumah kedua, tempat ternyaman kita bercerita. Iya Iya. kan? Kalau Alifah dan Gina nih gimana nih? Mungkin ada pandangan yang lain? Kurang lebih sama sih Bu, cuma kayak kita menganggap kalau teman itu bukan apa ya? Saingan. Nah, ya saingan. Berarti teman itu ya benar-benar bisa kita Berjuangnya bareng, nah, terus apa? Saling bantu
support, jadi bukannya kayak menang sendiri. Ya, oke, setuju banget. Kalau Gina nih terakhir gimana Gina? Kalau menurut Ina sama juga kayak kawan-kawan, cuma yang paling Ina nambahin kalau Ina teman itu tuh saudara kedua setelah saudara kandung. Masya Allah. Ibu setuju kan ya sama pendapat Ibu Sembola? Keren kali pendapat berarti kan dapat kita simpulkan nih bahwa sebenarnya teman atau makna pertemanan bagi anak-anak Ibu semua dan bagi Ibu juga itu adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan, yang dimana dengan kita bisa menjaga hubungan kita dengan teman itu berhubungan dengan aspek sosial dan emosional diri kita masing-masing ya kan. Nah, sebenarnya gimana sih Bu cara kita menjaga hubungan pertemanan kita supaya lebih awet, atau misalnya kayak kan gini, kalau anak-anak Ibu semua kan tadi sudah Ibu singgung bahwa kalian itu dekat dengan gadget ya kan, dengan sosial media gitu, otomatis kan kalian juga punya teman yang di virtual gitu kan. Nah, pada faktanya kita lihat di lapangan bahwa banyak orang-orang yang dia berteman, dia punya banyak teman, tapi itu teman atau hubungannya nggak sehat, atau apa nih bahasanya ya? Toxic. Iya, benar sekali, toksik gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gimana sih kita menjaga hubungan pertemanan kita, baik itu di dunia nyata atau di dunia virtual? Nah, Ibu ada tips nih, ada 3 ya yang harus anak Ibu ingat ya. Yang pertama, kita harus punya sikap saling menghormati. Maksudnya gimana? Misalkan, boleh kalau Putri kira-kira teman dekatnya namanya siapa? Inisial aja boleh. Inisialnya Z. Oke, nih misalnya Putri kan dia punya bestie namanya Z. Si Putri ini merasa udah dekat kali sama si Z, entah karena itu hubungan udah lama atau gimana gitu kan. Tapi karena udah merasa saking dekatnya, jadi Putri nggak bisa mengontrol lagi apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, sehingga Putri kadang merasa kayak, wah kan gitu aja, masa kamu sakit sih. Padahal bagi si Z itu bercanda kita udah kelewatan. Ya kan? Nah itulah yang dimana kita harus punya sikap saling menghormati, karena mungkin bagi kita itu bercanda, tapi bagi teman kita nggak lucu, ya kan? Itu jatuhnya apa? Membuli. Nah, yang kedua ada namanya sikap saling mendukung, seperti yang sudah tadi bisa katakan, yang dimana ketika teman kita itu berada di fase terendahnya, yang paling down ya gitu kan, kita harus rangkul dia. Apapun yang dia butuh, kita bantu sebisa kita, gitu kan, entah itu dari finansial atau dukungan emosi, kayak gitu kan. Nah, begitu juga ketika dia sudah di fase tertinggi atau kesuksesan dia, kita juga harus ikut mengapresiasi atau menghargai apapun yang telah ia capai. Bukan seperti kata Deden tadi, seperti kata Deden, kita harus saling support, bukan saling merasa musuh gitu, ya kan? Merasa mau menang sendiri. Merasa mau menang sendiri. Dan yang terakhir ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Kira-kira kalau menurut anak-anak Ibu semua, komunikasi yang terbuka dan jujur itu bagaimana? Langsung bilang gitu Bu, misalnya kita nggak suka sama dia karena dia tuh asik bilang, kamu kenapa kayak ini, kita bilang kan, kamu jangan ingatin aku depan orang dong, aku malu gitu. Kenapa kita nggak berdua aja, nanti pas lagi berdua kamu ingatin, Put kamu nggak boleh gini. Maksudnya jangan terbuka aja bilang aku nggak suka kayak gini, jangan bilang di belakang. Dan juga betul seperti yang sudah kita bilang, dan komunikasi yang terbuka dan jujur itu kita mengetahui batasan-batasan atau privasi dari teman-teman kita gitu. Misal nih kita singgung ya dengan sosial media, kita cek nih teman kita, kalau Ririn siapa nama bestinya biasanya, inisial aja misalnya gitu kan, Ririn cek nih kita pergi yuk gitu. Udah kan kita udah janjian di minggu lalu, tapi dia nggak balas-balas, tapi centang 2 misalnya gitu kan. Nah kita nggak boleh kayak apa nih dia nggak balas-balas, apa udah nggak kali ingat, nggak lupa atau apa kayak gitu kan. Tapi sedangkan si A mungkin dia sudah kemalaman, atau mungkin yang paling simpelnya habis paketnya atau gimana gitu, atau dia lagi di luar gitu, HP ketinggalan kayak gitu kan. Nah ketika kita udah kesal sama kawan kita, seperti yang tadi Putri bilang, besoknya ketika kita kesal, kita bisa bilang sama kawan kita, kenapa kemarin kamu nggak balas chat aku? Nanti pasti A bilang, kalau misalnya lagi bukan kemalangan ya, dia pasti bilang, kenapa kamu lagi gini. Nah kalau kita mengerti, otomatis kita bisa menjaga pertemanan kita dengan baik kan? Iya. Coba kalau kita nggak ngerti, apa yang terjadi? Ribet Bu, berantem. Ya kan, makin tambah makin tambah panjang, padahal masalahnya nggak ada paket, ya kan? Iya. Oke, nah sampai sini kira-kira ada yang relate nggak sama tips-tips yang Ibu berikan? Misal kayak, Ibu saya kan punya Bu kawan udah saya kan baik sama dia sampai bertahun-tahun. Ada? Ada. Siapa yang mau cerita? Ibu mau denger deh.
siapa? Atau kenapa nih malu? Apakah sudah sangat lama pertemanannya? Boleh silakan Putri. Kalau saya tuh kalau berteman itu kan udah dari kelas 1 SMP. Nah terus kalau sampai sekarang tuh masih baik-baik aja gitu Bu. Sering chatan juga, tapi semenjak anak SMA sekarang kan karena SMA-nya nih sama, tapi kami tuh beda kelas gitu. Jadi terus dia nih karena udah punya teman baru di kelasnya, dia jarang chatan sama saya gitu Bu, gitu kan. Terus juga kalau misalnya diajak ketemu atau apa-apa, dia mau gitu Bu, baik. Ada juga chatan, cuman kalau dia tuh kayak ini kan saya kok dia lagi butuh, kan kami sama kelas 3 kan Bu, jadi ada beberapa mata pelajaran yang sama, jadi dia ngechat saya cuma buat tanya jawabannya kayak gitu. Nah jadi kalau udah dibantu gitu, pas saya butuh bantuan dia nggak bisa bantu, minta maaf terus gitu kan. Jadi kayak saya kayak sedih kayak gitu Bu, gitu. Cuman saya nggak berani nih untuk ingatin langsung nanti kayak apa gitu kan Bu. Ya udah saya diam aja Bu. Tapi kalau yang lain enggak sih Bu. Berarti sejauh ini hubungannya masih baik kan? Baik Bu, cuman kayak kurang gitu juga komunikasinya. Oh agak renggang karena Iya. ada kelas gitu ya. Tapi kan hari ini kita udah belajar kan dari mana seharusnya. Nanti ke depannya Putri, apakah ada keinginan untuk memahami teman yang lebih baik? Insya Allah ya Bu, karena nggak tahu juga maksudnya dia nih nggak mau bantu putrinya Bu, karena putrinya kayak mau kali bantu dia gitu kan, effort kita ke dia luar biasa, tapi dia ke kita susah Bu. Kan kita chat aja besok baru dirinya kayak gitu. Tapi dia Bu, IG juga mau. Kira-kira ada yang punya permasalahan yang sama kayak Putri? Kalau Sabila bukan, kalau dibilang kawan, misalnya dibilang berteman tapi berteman, bukan cuma gimana ya, Sabila terasa berteman sama dia tuh kayak toksik kayak gitu. Terus toksiknya dimana dari sosial media, kan Sabila termasuk aktif kan di sosial media, kayak misalnya nge-vlog atau buat ada in my life gitu kan. Terus kadang-kadang dia komennya kayak apaan sih, so asik, upload ke story gitu. Padahal kan setiap orang tuh beda-beda cara buat personal branding diri sendiri kan. Nah dari cara dia kayak kesannya tuh dia kayak ngebully, tapi dari sosial media caranya nggak secara langsung, kayak dia ngata-ngatain gitu. Jadi saya bilang kayak ngerasa dia tuh sebenarnya teman atau bukan sih, dia ngakunya dia teman tapi dia ngata-ngatain kayak gitu, atau membuat kita jadi males nge-post sesuatu di sosial media kayak gitu. Jadi saya bilang kayak perlahan menjauh sih dari dia gitu sih. Itu kan pertemanan yang kurang gitu sih. Oke, berarti kan Ibu bisa lihat nih, kalau tadi Putri kan dia lebih ke, maksudnya di dunia nyata juga kayaknya mungkin kurang bagus gitu ya kan hubungannya. Sedangkan Sabila itu dia memang benar-benar di bagian pertemanan virtualnya itu kerasa banget renggangnya, atau ada sesuatu hal di antara Sabila dan temannya kayak gitu kan. Nah, Ibu nih punya satu video yang dimana ketika kita tidak bijak menggunakan sosial media itu mempunyai dampak yang sangat fatal, dan ini mungkin bisa relate dengan anak-anak Ibu semua. Nah, jadi sekarang Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa nonton dulu videonya, kalian bisa perhatikan dulu, dan nanti setelah video selesai, Ibu mau anak-anak Ibu semua bisa mendeskripsikan apa yang sudah kalian lihat, dan jika di dalam video itu terjadi di diri kalian atau di lingkungan pertemanan kalian, sikap yang bagaimana yang harus kita tampilkan. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, jadi kita nonton dulu videonya ya. Nah, ini dia videonya, kita lihat sama-sama ya. Ibu boleh sambil makan Bu? Boleh, kita mau pakai tadi ngobrol gitu kan, jadi kan sambil makan dan minum boleh. Silakan, ya silakan. Ini kelihatan semua kan? Kelihatan Bu. Nah, gambarnya yang sekali ya kan, ada kalau di Udah punya teman virtual.
Oke, udah semua kah videonya? Udah paham? Sudah Bu. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan kita ya. Nah, tadi yang kalian tangkap tuh apa dari video tadi? Kok kayak pernah kaget ya? Hah? Kita akan apa tuh? Iya Bu, kayak gitu Bu videonya karena mereka kan saling chatan di ini bukan di sosial media. Terus profilnya tuh masih sebaya kita lah, masih beda setahun gitu ya, masih anak muda. Pas ketemunya bongkok-bongkok, iya Bu, kan takut ya Bu gitu kan. Apalagi tadi dia ditarik kan Bu di ujungnya. Iya betul. Nah itulah apa namanya, intinya cerita di video itu. Dia apa tadi, perempuan itu kan seorang remaja seperti kalian gitu kan, dia kayak dikenalan nih sama cowok, terus sama dia ganteng nih fotonya, udah ketemuan kan, coba ketemuan lah, rupanya yang datang siapa? Om dan diculik kan dia itu di akhir video lagi Itu kan Bu, dia pergi sendiri lagi bukan, Iya. nggak ada kawannya, nggak ada siapa-siapa. Iya betul. Di tempat sepi lagi Bu. Iya betul sekali. Nah seperti tadi yang udah bilang, kira-kira jika hal seperti itu terjadi di kalian, coba kayak kalian kan nggak sadar gitu, tiba-tiba kalau kalian sosial media apa yang sering kalian guna Instagram, kalian tiba-tiba tengok nih, coba pentingnya kan kapan lagi dan follow, tiba-tiba kalian tuh yang kayak gini, itu kalian gimana? Nggak tahu sih Bu. Nggak tahu mau kayak mana sih Bu kalau udah posisinya udah duduk di situ, terus tahu-taunya orangnya nggak sesuai dengan yang di foto. Tapi mungkin kan Bu kalau bisa kayak sebaiknya tuh sebelum mau jumpa sama orang tuh stalking lebih dalam lagi gitu loh Bu. Masa apa dia betul orangnya kayak gitu? Masa kan biasa kalau di Instagram kita bisa bikin Insta story gitu kan Bu. Kita bisa lihat dulu Insta story dia selama 1 minggu kayak tuh apa betul Iya. itu dia gitu Bu. Minimal jangan sehari abis cetan terus besoknya Iya, langsung mau karena kayak mudah kali kan kita ditipu sama orang kalau kayak gitu. Takut ya Bu. Ya betul. Nah biasa kan orang-orang yang terlibat dalam hal yang kayak gitu biasanya dia Tidak. apalagi tadi dia video sendiri. Iya. Mungkin Bu, dia Mungkin ngerasa dia kesepian kesepian. ya. Dia nggak punya teman Makanya dia cerita. harus cari teman-teman lain. Tapi ternyata dia kurang bisa nge-filter. Jadi ketemu lah orang-orang yang kayak gitu. Oke, nah ibu apa namanya mau tanya sama kalian, itu kan apa namanya pandangan dari anak-anak ibu semua gitu kan, kan misal ini kan kalian udah tahu nih dari kegiatan dengan kelompok kita pada hari ini bagaimana cara kita menjaga pertemanan kita baik itu di dunia nyata ataupun di dunia virtual, dan jangan sampai kejadian seperti di video tadi yang sudah ditarik gitu kan. Nah bagaimana cara menurut kalian yang dari penjelasan ibu tadi supaya kalian terhindar dari toxic apa ya, relationship atau pertemanan yang toxic kayak gitu? Ibu mau satu ya dari sini. Silahkan, gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari pertemanan yang toxic, Terhindar dari pertemanan yang toksik. baik itu di dunia nyata maupun di dunia virtual. Mungkin dari brandingnya kita dulu kali Bu, kayak misalnya kita tuh mesti tahu mana aja lingkungan yang bisa kita dekatin. Karena kan kadang ada lah kalau kita terlalu ramah gitu ya, kemana aja kita nyambung, akhirnya kita dimanfaatin sama orang gitu. Jadi lebih baik kita yang aware sama diri kita sendiri dulu sebelum kita masuk ke lingkungan pertemanannya. Ya lingkungan pertemanan itu maupun itu di luar, maupun itu di dunia nyata maupun di luar, kayak kita di sosial media. Terus apalagi kalau di sosial media kan jangan asal follow orang gitu. Jadi kan sekarang Instagram tuh kadang ada lah ya dari negara manapun bisa kita follow kan. Iya. Dan dia suka ngirim-ngirimin hal-hal yang aneh-aneh. Jadi takutnya malah kitanya yang gimana ya, kita yang dirugikan gitu loh Bu. Karena kita ngerasa bebas berteman dengan siapa saja di sosial media, tapi akhirnya ujung-ujungnya kayak hal yang tadi di video. Makanya lebih waspada lah dari dalam diri kita dulu, jangan mengurusi yang ada orang jahat atau enggak di dunia ini, pasti ada aja. Tapi kan gimana diri kita aja untuk menjaga diri, untuk menjaga diri. Iya, Padahal kita niatnya bukan mau arah ke sana iya, gitu sama kan. sekali enggak Bu. Karena kan niatnya kayak menjadi teman gimana sih Bu? Apalagi teman, sudah kalau mencari kita temannya orang
Inggris, Iya. bisa bahasa Korea gitu kan. Karena saya ada pengalaman ketemu sama orang Jepang gitu kan. Nah dia sama-sama suka film yang anime-anime kayak gitu Bu. Nah kita sharing-sharing film kayak gitu. Abis itu ternyata selama ini saya ditipu kalau dia tuh ternyata laki-laki. Dia ngakunya sama saya tuh perempuan. Yaudah saya kan kayak untuk di chatan tuh saya chatannya sama perempuan gitu kan. Tapi ternyata di aslinya itu dia laki-laki. Makanya ya kalau nggak diselidikin lebih jauh udah kena tipu di diri kita juga kan. Alhamdulillah ya masih di tahap yang Iya. maksudnya masih wajar gitu. Misalnya kita Sampai masih ketemu lah apa yang hal-hal ini nggak sih alhamdulillah Bu. Cuma memang ngerasa kok dibohongin ya ternyata gitu. Oke, berarti kita harus lebih bisa menjaga diri kita sendiri dulu baru kita bisa menjaga pertemanan kita. Ya, gitu kan. Kalau Gina gimana? Kalau Gina Bu, kalau misalkan ya tadi kan dia kan ditipu sama teman virtualnya. Nah kalau misalkan kita berkawan sama kawan di IG kayak gitu kan, itu tuh kalau misalkan kita mau pilih, kita pilih aja kayak memilih orang siapa orang-orang yang berhak melihat Instagram kita gitu. Jadi kita tuh nggak semuanya kita terima dari kawan kita. Oh, berarti kita nanti misalkan ada yang follow nih, kita lihat dulu apakah dia follow kita atau enggak. Terus bisa juga apa ya nama fiturnya ya? Following Privat. Privat. Iya, Bu. Jadi itu sih bukan. Jadi biar kayak bukan orang-orang asing semua yang follow kita gitu. Jadi kita masih bisa menjaga, oh rupanya alur apa namanya FYP guys ya kalau di TikTok gitu kan, alur FYP kita tuh masih dalam batas yang wajar, masih ada hal yang positif yang masih bisa kita atur gitu, masih bisa kita jaga gitu kan. Oke. Kalau Putri gimana? Kalau Putri hampir sama kayak gini Bu ya. Putri itu kan dia di privat kan. Jadi Putri hanya admin yang cewek dan yang itu pun yang cewek nggak semua. Misalnya ceweknya itu memang kayak masih satu daerah ataupun satu sekolah ataupun kawan yang dulu. Misalnya kita tahu alamat dia di mana, dia berasal dari mana gitu kan. Dan juga kalau laki-laki itu nggak pernah Putri admin kecuali emang teman sekelas. Kalau lain nggak pernah karena kan takut gitu. Pasti ada masuk DM yang nggak aja gitu. Itu udah kita nomor berapa? Udah kena bonus kayak di video tadi kan? Karena kayak kalau untuk menjaga diri sendiri Putri gitu sih. Berarti kurang lebih sama kayak Gina lah ya. Kalau Sabila dan Nisa gimana? Kalau saya bilang sih Bu, ini kita boleh berteman sama siapa aja, apalagi sosial media itu kan luas kan Bu. Ya, Sabila menerima siapapun yang mau berteman sama Sabila, tapi Sabila sendiri kayak harus lebih aware, kayak membangun batasan sejauh mana sih pertemanan yang boleh dibangun. Misal kayak tadi kayak di video tadi kan sampai diajak ketemu, mungkin Sabila bisa aja berteman sama siapapun gitu. Tapi kalau untuk sampai harus ketemu, kayaknya itu dipikirkan 2 kali karena kan pasti kayak kepikiran takutnya terjadi hal-hal yang kita nggak tahu sifatnya di dunia nyata gitu. Itu sih Bu kalau untuk di sosial media itu kayak harus lebih aware lagi sama sosial media di zaman sekarang. Itu sih. Kalau Nisa terakhir gimana nih? Kalau Nisa sih Bu hampir sama sih kayak kawan-kawan. Kalau misalnya di sosial media itu berarti kita boleh berkawan sama siapa aja gitu. Maksudnya kita boleh follow balik orang gitu siapa aja boleh. Tapi kalau misalnya tuh kayak Sabila bilang tadi kita harus batasi diri kita gitu Bu. Kalau misalnya kira-kira dia udah DM yang aneh-aneh atau dia udah ajak yang aneh-aneh kayak gitu, itu kita udah batasin aja gitu. Oh berarti ini memang nggak baik. Jadi kontrol diri kita gitu. Oke, tepuk tangan buat kita semua nih. Ya Allah, ternyata itu semua pandai kali dalam mengungkapkan pendapat kalian masing-masing gitu ya. Di mana dapat disimpulkan bahwa baik itu pertemanan di dunia nyata, di real life maupun di virtual gitu kan, yang harus kita lakukan adalah kita menjaga diri kita sendiri, ya kan? Atau bisa bilang tadi kontrol diri kita, ya kan? Dan begitu juga di dunia virtual, misal kita lebih aktif di mana Instagram kah, WhatsApp kah, TikTok kah, kita harus membatasi teman seperti apa yang bisa kita terima, ya kan? Walaupun kita sebenarnya niatnya tuh baik, kayak ya saya boleh aja berteman sama siapapun, gitu. Tapi kadang orang jahat tuh dia ya gimana ya, nggak pilih gitu, karena kita nggak bisa tahu musibah itu depannya kapan, gitu kan? Nah maka karena kita udah tahu pertemanan itu adalah aspek yang penting dalam meningkatkan kecerdasan sosial maupun emosional kita, maka kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kan, oke, sejauh ini
Ada lagi? Ada sekali dijawab? Kayaknya itu aja lah. Iya. Oke. Nah, kalau dari ibu sendiri ya, tips supaya kita itu baik, bukan tips supaya kita menjaga pertemanan kita, baik itu di dunia nyata maupun di pertemanan virtual. Sebenarnya ibu setuju kali dan sama kali seperti yang udah tadi bilang bahwa yang pertama kita harus punya, kalau bahasa BK itu adalah konsep diri. Nah, konsep diri yang kuat, yang dimana kita tahu kita itu mau berteman sama siapa, sama yang bagaimana, dan itu hak kita untuk membatasi hal-hal yang mau kita lakukan. Nah, ketika kita sudah mempunyai konsep diri yang baik, otomatis kita bisa mengatur siapapun teman kita. Nah, kalian sadar nggak kalau misalnya gini, kalian membangun yang namanya habits atau kebiasaan yang baik, misalnya gini, saya rencana besok bangun pagi lah, tapi nggak bangun. Terus besoknya lagi, malamnya lagi berdoa gitu. Ini betul-betul ya Allah bangunkan saya pagi, tapi nggak bilang jamnya berapa. Nah, pasti Allah bangun nggak, entah itu jam 5, entah atau ke pagi jam 4, pasti bangun kan? Nah, itu namanya konsep diri. Ketika kalian udah menanamkan pola pikir yang kayak emang ya Allah bangun saya besok pagi, pasti bangun, ya kan? Maksudnya alam semesta tuh mendukung kita gitu. Nah, begitu juga dengan pertemanan. Kalau misalnya kita bilang ke diri kita, ya Allah jaga saya dalam pertemanan saya, ya Allah, baik itu di dunia nyata maupun di dunia virtual. Insya Allah ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, itu Allah bisa bantu kita dalam mengontrol pertemanan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi nanti kan kalau misalnya ibu bilang hal-hal yang lebih banyak, kalau misalnya anak-anak ibu semua nggak punya konsep diri yang kuat, rasanya sia-sia. Karena setiap langkah yang kita ambil itu pasti punya proses masing-masing, ya kan? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, nah kebetulan kan kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini karena kebetulan waktu sudah mau habis, ya kan? Nah, kebetulan juga makanan sudah mau habis ya, nggak apa-apa, itu senang malah karena semua. Makasih ya Bu. Iya sama-sama, nggak apa-apa. Nanti kira-kira minggu depan kita mau kayak gini lagi nggak ya? Boleh Bu. Biasanya kayak gini kita suka. Oke, ada makanan dan bisa relax gitu ya kan? Jadi nggak ngantuk, Bu, nggak bosan. Alhamdulillah. Oke, kebetulan kegiatan kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Dan Ibu juga berterima kasih sekali kepada anak-anak Ibu semua yang bisa menjaga semangatnya dari awal sampai akhir, ya kan? Dan juga Ibu harap ilmu yang anak-anak Ibu dapatkan dan Ibu juga dapatkan pada hari ini bisa kita implementasikan dan berkah bagi kita semua. Amin. Ya kan? Nah, tapi sebelum kita pulang Ibu mempunyai tugas nih. Apa ini namanya LKPD? Apa itu LKPD Ibu? Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, yang dimana kalian nanti tulis aja di sini namanya, nama atau nama panggilan boleh. Nanti kalian kan tadi sudah belajar tentang apa? How to be a good friend. Atau bahasa Indonesianya apa? Bagaimana menjadi teman baik. Nah, di sini Ibu mau lihat apakah anak-anak Ibu semua udah betul-betul paham belum ya dengan materi hari ini. Jadi Ibu akan bagikan lembar LKPD ini bagi anak-anak Ibu, dan anak-anak Ibu semua harus bisa mengisi sebenarnya bagaimana sikap yang harus kita tampilkan yang sesuai dengan materi kita hari ini. Atau bagaimana sikap seharusnya ketika kita sudah memahami cara berteman yang baik. Paham? Paham. Oke, Ibu bagikan ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bertanya sama Ibu. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oh, kalau sekarang ya? Iya, mau sekarang ya. Ibu ini di checklist ya Bu. Iya, di checklist benar sekali. Jangan lupa namanya ya. Ya udah selesai, boleh kumpulkan sama Ibu. Sudah? Sudah boleh, boleh. Kita sudah. Alhamdulillah. Sudah ini. Jadi sudah. Alhamdulillah. Oke. Iya, Pak Juti. Kalau bisa jawabnya sendiri-sendiri ya, karena kan kita punya pemahaman masing-masing, ya kan? Iya. Gina sudah ya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita tunggu satu lagi ya. Iya.
maaf ya dari hati ibu yang paling dalam, paling tulus itu. Apapun yang telah ibu sampaikan mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan, baik itu disengaja maupun tidak, karena sebenarnya kesalahan datang dari ibu dan kebenaran datangnya dari Allah. Ya ibu mohon maaf. Gimana, udah dimaafin? Sudah. Aku juga dimaafin dari Iya, sama-sama udah dimaafin juga kok. Nah, gimana perasaannya setelah ikut bimbingan kelompok kita pada hari ini? senang sekali, banyak manfaatnya. Gaganya, masya Allah. Iya. Banyak manfaatnya. Kalau di kelas ngantuk. Iya, materinya pun menarik Bu, ada tampil-tampilin video. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah anak ibu semua suka ya. Dan yang paling penting semoga ilmu kita pada hari ini berkah dan Allah ridhoi ya. Amin. Mungkin ini saja dapat ibu sampaikan. Nanti sampahnya bisa kita bawa sama-sama di luar dan tidak berantakan. Lebih dan kurang, ibu mohon maaf. Sekian dari ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih ibu. Kami izin pulang ya Bu. Siap. Boleh. Silakan. Hati-hati ya nak semuanya. Oke. Ibu saya pulang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.